Halo semua, saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua yang akan menonton video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi umum, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Sebelum saya menjelaskan tentang administrasi umum, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Manurung. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Roni Fasla SPDMM dengan program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adapun pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama, memahami administrasi, kedua, mengelompokkan jenis-jenis administrasi, ketiga, menganalisis jabatan, tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, keempat, membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi, yang kelima, menganalisis persyaratan personil administrasi, keenam, menyusun persyaratan personil administrasi, ketujuh, pelatihan dan pengembangan personil kantor, kedelapan, mutasi personil administrasi, kesembilan, memilih bentuk struktur organisasi, kesepuluh, prinsip organisasi, kesebelas, memahami manajemen dan fungsi manajemen, dan yang ke-12 yaitu menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen. Pokok bahasan yang pertama yaitu memahami administrasi. Adapun bagian-bagian dari memahami administrasi yaitu pertama, pengertian administrasi. Pengertian administrasi dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministere. Ad artinya intensif dan ministere artinya melayani, membantu atau memenuhi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, administrasi disebut administration yang berarti tata usaha. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penempatan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Yang kemudian B yaitu unsur-unsur administrasi. Menurut De Lianggi, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Selanjutnya yaitu tentang C, fungsi administrasi. Menurut Quibel, ada 5 fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Jenis administrasi dibagi menjadi 2, yaitu administrasi berdasarkan luang lingkupnya dan administrasi berdasarkan fungsinya. Jenis administrasi berdasarkan luang lingkupnya. Dalam perkembangannya, sistem administrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian, yaitu administrasi publik, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Yang kemudian yaitu administrasi berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis administrasi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi akuntansi atau keuangan, laporan penjualan, inventory, dan rekam medis. Pokok bahasan yang ketiga yaitu menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan dalam kegiatan administrasi. Uraian materi yaitu ada pengertian jabatan. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai yang ada dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Kemudian ada jenis-jenis jabatan. Jenis-jenis jabatan terdiri dari kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur utama, manajerial, staf dan pembantu ahli, kepala personil atau HRD, dan kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kemudian yaitu ada pengertian dari analisis jabatan. Analisis jabatan atau job analysis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Selanjutnya yaitu tujuan analisis jabatan. Adapun tujuan analisis jabatan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif.
disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah pada bab 2 pasal 3 bahwa tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program-program seperti pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketalaksanaan, kemudian yaitu perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat yaitu membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. Secara umum, ada beberapa tugas dan tanggung jawab personil administrasi, yaitu sebagai berikut. A. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Yang B. Administrator atau bagian administrasi atau tata usaha bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Kemudian ada C, bagian keuangan atau kasir, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan arus kas masuk. Yang D, sekretaris, bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar. Yang E, penerima tamu, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, juga melayani telepon masuk dan telepon keluar. Bagian kelima yaitu menganalisis persyaratan personil administrasi. Analisis jabatan. Yang pertama, pengertian analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab musabab duduk perkaranya. Kemudian ada manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan adalah untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Kemudian ada rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen adalah pengerahan masalah tenaga kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa rekrutmen adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah. Penentuan dasar rekrutmen. Rekrutmen harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Spesifikasi pekerjaan harus diuraikan dengan jelas sehingga pelamar mengetahui kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan kerja tersebut. Penentuan sumber rekrutmen yaitu ada sumber internal dan sumber eksternal. Pokok bahasan yang keenam yaitu menyusun persyaratan personil administrasi. Pertama, ada seleksi. Proses seleksi yaitu penyaringan pelamar, tes, wawancara awal, evaluasi latar belakang dan referensi, wawancara mendalam, tes kesehatan fisik, pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu langkah seleksi, ada seleksi administratif, penarikan tenaga kerja, klasifikasi jabatan, penempatan personil kantor, dan tes wawancara. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu pelatihan dan pengembangan personil kantor. A. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih. Pengertian lain, pelatihan adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil atau karyawan kantor untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Kemudian instruksi Presiden, pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar
untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. B. Manfaat pelatihan. Ada beberapa manfaat pelatihan, yaitu sebagai berikut. A. Pelatihan dapat meningkatkan kinerja personil atau karyawan kantor. B. Dengan pelatihan, karyawan dapat berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik. C. Pelatihan dapat memperbaiki cara kerja karyawan sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan aktivitas kerja. D. Dengan pelatihan, karyawan akan mampu bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, efisien, dan efektif. Kemudian ada jenis dan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan yaitu supervisory training, administrative training, office method training, dan refreshing training. Di samping mempunyai tujuan yang berbeda seperti yang disebutkan di atas, pelatihan juga pada hakikatnya mempunyai kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, mengembangkan keahlian karyawan agar dapat bekerja secara efisien dan efektif, mengubah dan membentuk sikap karyawan, mengembangkan semangat, kesenangan, dan kemauan kerja karyawan, serta memudahkan pengawasan terhadap karyawan. Kemudian ada komponen pelatihan dan pengembangan. Komponen pelatihan dan pengembangan adalah yaitu sasaran dan tujuan pelatihan dan pengembangan harus terukur dengan jelas. Kedua, materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, metode pelatihan dan pengembangan harus sesuai dengan kemampuan peserta pelatihan. Keempat, peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan kelima, para pelatih atau trainers harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat. Kemudian ada prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan. Menurut McGehee, merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan, yaitu materi harus diberikan secara sistematis dan bertahap. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Trainers atau pelatih harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. Kemudian adanya penguat untuk membangkitkan respon positif dari peserta dan menggunakan konsep shaping atau pembentukan perilaku. Kemudian ada tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut, yaitu menetapkan sasaran dan tujuan pelatihan dan pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menetapkan metode pelatihan dan pengembangan, menetapkan kriteria keberhasilan beserta alat ukurnya, melakukan percobaan atau tryout dan melakukan revisi, serta mengevaluasi hasil pelatihan dan pengembangan. Pokok bahasan yang ke-8 yaitu mutasi personil administrasi. Pengertian mutasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutasi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutasi adalah proses pemindahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan seseorang karyawan, baik secara horizontal ataupun secara vertikal dalam suatu organisasi. Kemudian ada cara mutasi. Mutasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horizontal atau rotasi kerja atau mutasi biasa, dan secara vertikal atau promosi dan demosi. Horizontal atau rotasi kerja atau mutasi biasa merupakan rotasi kerja atau mutasi biasa, yaitu pemindahan karyawan dari suatu posisi jabatan pekerjaan ke pekerjaan lain yang setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. Secara vertikal yaitu dengan promosi dan demosi. Promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan demosi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih rendah dalam suatu organisasi sehingga wewenang, tanggung jawab, pendapatan, dan statusnya pun lebih rendah. Hal ini biasanya terjadi karena karyawan tersebut tidak mampu melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada macam-macam mutasi. Mutasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Ditinjau dari tempat kerja karyawan. 2. Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi. 3. Ditinjau dari masa kerja karyawan. Kemudian ada pemberhentian personil administrasi.
1. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja yaitu atas kehendak perusahaan dalam rangka mengurangi karyawan, permintaan sendiri, mencapai usia pensiun, sakit sehingga tidak bisa bekerja, tidak cakap jasmani dan rohani, pelanggaran peraturan, meninggal dunia, terkena wajib militer ataupun tersangkut partai terlarang. Kedua, hak dan kewajiban personil kantor yang diberhentikan. Pemberhentian karyawan swasta lazim disebut PHK dan pemberhentian karyawan negeri lazim disebut pensiun akan menimbulkan hak bagi karyawan dan kewajiban bagi perusahaan atau instansi. Hak dan kewajiban tersebut biasanya berupa uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi untuk karyawan swasta dan uang pensiun untuk karyawan negeri. Besarnya ganti rugi atau pesangon akibat pemberhentian sudah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/04 1986, yaitu dengan memberikan uang pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi. Pokok bahasan yang ke-9 yaitu memilih bentuk struktur organisasi. A. Struktur organisasi. 1. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka atau tata susunan perwujudan pola, tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kedua, bentuk-bentuk organisasi, yaitu ada organisasi garis lini, organisasi garis atau staf, organisasi divisional, organisasi fungsional, dan organisasi matriks. Pokok bahasan ke-10 yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi menurut JJW Neuner dan LB Killing, Modern Office Management, DB Taraporevalla, Sons dan Co., Privat Ltd. Bombay pada tahun 1970 menyatakan ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial, meliputi tujuan, kesatuan fungsi, hubungan individual, kesederhanaan, wewenang, sepadan dengan tanggung jawab, laporan kepada atasan tunggal, dan jangkauan pengawasan. Pokok bahasan yang ke-11 yaitu memahami manajemen dan fungsi manajemen. A. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata manage atau Inggris dan manager atau Italia yang bersumber dari perkataan Latin atau manus yang berarti tangan, dapat juga diartikan sebagai memimpin, membimbing, dan mengatur. Kemudian ada administrasi dan manajemen. Setelah mengetahui pengertian administrasi dan manajemen, dapat dilihat bahwa meskipun ada perbedaan, administrasi dan manajemen mempunyai keterikatan atau hubungan, namun ada beberapa perbedaan pendapat tentang administrasi manajemen. Ada yang menyamakan keduanya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa administrasi dan manajemen itu berbeda. Perbedaan itu timbul karena adanya cara pandang yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Berikut ini beberapa pendapat terkait dengan hal tersebut. Pendapat yang menyamakan arti administrasi dan manajemen. 1. William H. Neumann mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Yang kedua, M.E. Dimok mendefinisikan administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Pendapat yang membedakan arti administrasi dan manajemen, yaitu ada Dalton E.M. Farland mengatakan bahwa administrasi ditujukan pada penentuan tujuan pokok dan kebijakannya, sedangkan manajemen ditujukan pada pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Kemudian menurut Edward Tate, administrasi adalah suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan. Sementara itu, manajemen prosesnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dengan mengatur tindakan-tindakan agar dapat mencapai tujuan. Kemudian ada C, fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, resourcing atau pengaturan sumber daya, communicating atau komunikasi,
leading atau kepemimpinan, motivating atau pemberian motivasi, controlling atau pengawasan, coordinating atau koordinasi, staffing atau melengkapi tenaga kerja, commanding atau directing yaitu memerintah, budgeting atau menyusun anggaran, reporting atau pelaporan, dan forecasting atau peramalan. Kemudian ada D, tujuan manajemen. Tujuan manajemen yaitu melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi, senantiasa memperbaharui strategi yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman peluang yang ada, serta senantiasa melakukan inovasi agar kegiatan sehingga kita hidup lebih teratur. Selanjutnya ada asas-asas manajemen, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentralisasi. Pokok bahasan yang terakhir, yaitu pokok bahasan yang ke-12, menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen. A. Pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirim kepada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok. Kemudian ada B. Sistem pengurus surat. Pengurus surat atau surat masuk dan surat keluar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sistem buku agenda atau sistem tradisional, sistem kartu kendali atau sistem pola baru modern, dan sistem takah atau tata naskah digunakan di lingkungan TNI. Selanjutnya, pengurusan surat masuk sistem buku agenda. Prosedur pengurusan surat masuk sistem buku agenda yaitu penerimaan surat, penyortiran surat, pencatatan surat, pengarahan surat, penyampaian surat, serta penyimpanan surat. Selanjutnya, pengurusan surat masuk sistem kartu kendali. A. Pengertian kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan informasi surat, sehingga bila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah. Fungsi kartu kendali adalah sebagai alat pengendali surat masuk dan keluar, sebagai alat pelacak surat, sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses, dan sebagai pengganti buku agenda dan ekspedisi. Selanjutnya, keuntungan menggunakan kartu kendali. Adapun keuntungan menggunakan kartu kendali yaitu lebih efisien, dapat membedakan sifat surat penting, biasa, dan rahasia karena lembarannya berbeda, menghilangkan pencatatan yang berulang, mudah melacak lokasi surat yang sedang diproses, dan memudahkan penyusunan arsip, serta memudahkan inventarisasi, penilaian, dan arsip. Kemudian yaitu prosedur pengurusan surat masuk penting sistem kartu kendali, yaitu penerimaan surat, pencatatan surat, pengarahan atau pengendalian surat, penyampaian surat ke unit pengelola, penyampaian atau penataan arsip. Selanjutnya, prosedur pengurusan surat masuk biasa. Langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa yaitu 1. Surat masuk biasa dikumpul 1 atau 2 hari, setelah banyak baru dicatat dalam lembar pengantar surat biasa rangkap 2. Kemudian, setelah dicatat, maka surat tersebut disampaikan ke unit pengelola bersama lembar pengantarnya. Yang ketiga, unit pengelola membubuhi paraf pada lembar pengantar. Selanjutnya, lembar pengantar 1 dikembalikan kepada pencatat. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pengurusan surat masuk rahasia. Langkah-langkah pengurusan surat masuk rahasia yaitu surat rahasia diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatat surat. 2. Pencatat mencatat surat tanpa membuka sampul ke dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2 tersebut, lalu menyerahkan kepada pengarah surat. Ketiga, pengarah surat memeriksa pengisian lembar pengantar dan meneruskan kepada pimpinan pengolah. Keempat, pimpinan unit pengolah memberi paraf pada lembar pengantar 1 dan kedua. Yang kelima, pimpinan unit pengolah menyimpan surat lembar pengantar 2 sebagai pengantar 1 dikembalikan kepada pengarah surat untuk diteruskan kepada pengarah arsip. Demikianlah penjelasan dari saya tentang administrasi umum, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Jika terjadi kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.